Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhamdi, mahasiswa dari IAIN Langsa, sedang menjalani kuliah pengabdian masyarakat atau KPM berbasis media sosial dari rumah. Di sini saya akan membawakan sebuah podcast yang berjudul Pemuda Beretika Demi Kemajuan Bangsa. Pada dasarnya, etika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Etika merupakan pagar yang mengatur pergaulan manusia dalam suatu masyarakat. Orang yang beretika dapat mengontrol sikap dan ucapannya terhadap orang lain. Tanpa moral, kita akan dicap tidak sopan. Hilangnya nilai-nilai etika dalam masyarakat yang tercermin dalam Pancasila merupakan salah satu bentuk pengabaian dari etika sosial dan etika beragama. Misalnya, anak muda yang beretika, siswa, bahkan mahasiswa tidak beretika di masyarakat. Hal ini akan berdampak negatif di kemudian hari. Ingatlah bahwa generasi muda akan mengubah masa depan, baik itu desa, masyarakat, maupun negara. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena penerus serta penentu keberhasilan sebuah negara adalah tergantung pada para pemudanya. Jika para pemuda yang menjadi ujung tombak keberhasilan bangsa tidak memiliki etika ataupun moral, lalu bagaimana negara ini ke depannya akan bisa maju? Mungkin banyak orang masih berpikir bahwa meredupnya etika di kalangan diri para pemuda adalah hal yang dianggap biasa saja. Akan tetapi, justru itulah yang berpengaruh besar di masa yang akan datang ataupun di masa depan. Apabila krisis etika ataupun moral pemuda terus berlanjut, bagaimana dengan nasib masa depan bangsa? Generasi muda yang seharusnya mampu menjadi agent of change berkontribusi besar dalam perubahan bangsa dan menjadi tonggak peradaban, justru tidak memiliki dasar atau fondasi kokoh yang menjadi modal dalam segala aspek sendi kehidupan. Beberapa faktor yang menyebabkan para pemuda di zaman sekarang kurang dalam etika. Di antaranya yang pertama adalah kurangnya kepedulian orang tua terhadap pentingnya menanamkan serta mengajarkan etika atau moral terhadap anak. Yang kedua, perkembangannya teknologi yang sangat pesat membuat pola pikir para pemuda di zaman sekarang menjadi serba instan dan tidak peduli akan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, lingkungan sekitar yang membentuk karakter dan membentuk kepribadian seorang pemuda masih kurang diperhatikan atau bahkan tidak diperhatikan sama sekali oleh masyarakat sekitar, terkhusus orang tuanya. Keempat, kurangnya penanaman jiwa religius di dalam diri pemuda serta masih kurang pengetahuan tentang agama yang menjadikannya tuntutan untuk selalu berperilaku etis. Banyaknya polemik yang terjadi sehingga membuat hilangnya bersikap etis dalam diri seorang pemuda membuat negara ini menjadi diambang kehancuran karena kekrisisan etika ataupun moral. Penanaman jiwa yang beretika ataupun bermoral dalam diri seseorang pemuda seharusnya dilakukan sejak dini dari sekarang, karena di masa-masa itulah yang akan menjadi modal menuju pembiasaan untuk masa depannya. Seharusnya hal ini perlu adanya perhatian khusus, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat, dan terlebih dahulu terkhususnya pada peran orang tua dan keluarganya dalam mendidik serta membentuk karakter seorang anak. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kekurangan etika ataupun moral ini di kalangan para pemuda. Yang pertama, dari orang tua. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Jadi, orang tua harus lebih memperhatikan serta mengontrol perilaku anak dalam bertingkah laku di masyarakat. Yang kedua, menempatkan anak pada lingkungan yang baik dan benar sehingga akan membentuk kepribadian anak menjadi baik pula. Yang ketiga, menanamkan pada jiwa seorang anak
ataupun pemuda tentang nilai-nilai agama dan mendorongnya agar selalu berperilaku sesuai dengan apa yang sudah didapat pada nilai-nilai agama tersebut. Dan banyak lagi hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua atau masyarakat ataupun pemerintah untuk mencegah dari kurangnya atau krisis dari etika moral ini. Mengingat pentingnya etika dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti yang sudah tercermin di dalam sila-sila Pancasila yang menjadi pedoman ataupun pondasi kita, serta menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada, seperti halnya etika dalam bermasyarakat, beragama, serta berperilaku, semuanya sudah tertuang di dalam Pancasila, dan itulah yang menjadi kunci utama keberhasilan dari sebuah negara dan bangsa. Dengan adanya kesadaran dalam diri dan kesadaran bersama akan pentingnya menanamkan etika dalam diri seseorang akan membawa perubahan serta kesejahteraan dalam membentuk hidup masyarakat, menjadi penentu maju atau mundur sebuah negara. Selain untuk menciptakan kehidupan yang damai di dunia, etika ataupun moral juga akan mengantarkan kehidupan yang sejahtera dan damai di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang akhlak dan tentang etika, bahwasanya orang yang paling baik dan orang yang akan masuk surga adalah orang yang baik akhlaknya. Mungkin sekian podcast saya kali ini, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.